Anda masih di Breaking News TV One pemirsa, kita akan kembali membahas bersama dengan Prof. Hikmahanto. Prof, ini kita kembali membahas mengenai Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang akan berangkat ke Cina terlebih dahulu, baru Amerika Serikat ini menjadi negara kedua yang dikunjungi Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai Presiden. Ini tanggapannya seperti apa, Prof? Saya melihat bahwa Pak Prabowo sadar betul bahwa Cina dan Amerika Serikat sedang berkompetisi. Dan Pak Prabowo ingin sebagai presiden mewujudkan apa yang beliau sampaikan dalam kampanye, bahkan dalam pidato beliau di depan DPR, bahwa Indonesia ini negara besar juga. Ya, jadi kita punya peran di dalam tatanan dunia. Oleh karena itu sebagai negara yang besar, beliau akan hadir ke Cina untuk mungkin berbicara banyak hal, lalu kemudian pergi ke Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama. Untuk juga menunjukkan bahwa kita ini juga bukan blok-blokan. Kita tidak, bukan yang mungkin dituduhkan oleh Amerika bahwa kita terlalu dekat dengan Cina, tapi juga yang tidak dituduhkan oleh Cina bahwa kita masih menjalin hubungan yang sangat ketat, apalagi Pak Prabowo secara latar belakang pernah belajar di Amerika, bahkan juga berhubungan baiklah dengan Amerika Serikat dalam hal militer dan lain sebagainya. Walaupun ketika Partai Demokrat yang berkuasa di Amerika, Pak Prabowo dianggap melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat dan lain sebagainya, yang belum bisa dibuktikan juga sebenarnya. Nah, tetapi beliau ingin bahwa Indonesia, kita harus bertemu dengan dua negara besar ini yang sekarang sedang berkompetisi, seperti itu. Berarti ini sebagai simbol dari presiden kita untuk menunjukkan bahwa kedua negara ini, Indonesia juga merupakan negara yang besar, begitu Betul ya, Prof? sekali, betul. Nah, jika kita melihat adaptasi Presiden Prabowo Subianto dengan nantinya presiden yang terpilih, seperti apa, Prof, melihat seperti apa kira-kira adaptasi yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, yang pasti adalah ini harus disimulasikan oleh timnya Pak Prabowo, bahkan oleh Kementerian Luar Negeri yang punya perwakilan di Amerika Serikat, melihat bagaimana ideologi yang diusung oleh Partai Republik dengan Partai Demokrat, apa materi kampanye yang disampaikan, dan kira-kira kebijakan itu akan dijalankan atau tidak. Nah, dari situ baru Pak Prabowo bisa melihat ya kemungkinan-kemungkinannya. Jadi kalau misalnya Kamala Harris yang menang, harus berbuat seperti apa. Tapi kalau misalnya Donald Trump yang menang, harus juga berbuat seperti apa. Kita tahu misalnya kalau di bawah Partai Demokrat, hubungan Amerika Serikat dengan Cina, walaupun mereka masih tetap head to head, tetapi ada peluang untuk mereka berbicara, bekerja sama. Karena pada waktu G20, pelaksanaan KTT G20, di mana Presiden Jokowi ketika itu menjadi Presiden G20, itu mampu untuk mempertemukan Presiden Amerika Serikat dengan Presiden Cina. Tetapi kalau dengan Donald Trump pasti tidak. Bahkan Donald Trump itu sangat strict dengan mengatakan bahwa saya pokoknya tidak mau melakukan kerjasama dengan Cina. Makanya ada perang dagang sempat ketika Donald Trump menjadi presiden, ya, perang tarif dan lain sebagainya. Nah, bukannya tidak mungkin kalau misalnya Donald Trump yang akan menjadi presiden, hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina seperti itu. Nah, ini yang harus disikapi oleh Indonesia. Bagaimana kita menyikapi? Nah, juga kalau misalnya terkait dengan perang di Gaza, di Ukraina, kita juga harus melihat. Karena bagi Indonesia ini sebenarnya boleh bilang ini kan jauh. Tetapi kalau misalnya perang di Gaza, di Ukraina itu tetap berlanjut, itu akan mengganggu keinginan atau capaian-capaian yang akan dilakukan di Indonesia. Karena banyak hal lah yang berkaitan yang akan berdampak pada kebijakan di Indonesia. Oleh karena itu Indonesia menurut saya memang sudah sewajarnya untuk dibawa oleh Pak Prabowo berada di tengah-tengah pusaran kompetisi antara Amerika Serikat dengan Cina, dengan catatan kita tidak akan ikut dalam salah satu blok dan kita harus melihat kepentingan nasional kita dan kepentingan dunia, yaitu adanya perdamaian, bagaimana terciptanya perdamaian dan memperhatikan masalah kemanusiaan. Nah, ini menarik, Prof, mengenai perang dagang begitu.
Jika kita lihat berarti kemungkinan jika memang Kamala Harris yang menjadi Presiden Amerika Serikat justru menguntungkan Kamar Dagang Indonesia, perekonomian Indonesia atau seperti apa, Prof? Ya, yang pasti adalah hubungan Amerika Serikat dengan Cina itu tidak akan sedrastis seperti Donald Trump. Karena Donald Trump itu ketika beliau menjadi presiden itu menaikkan tarif yang sangat tinggi bagi produk-produk yang berasal dari Cina. Impor dari Cina. Ya, meskipun itu sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Nah, kita pada waktu itu berharap bahwa perusahaan-perusahaan ini karena sudah terkena tarif, dia akan lari ke negara lain. Negara lain siapa? Indonesia tentunya. Tapi yang jadi masalah yang dikomplain oleh Pak Presiden Jokowi ketika itu adalah justru mereka perginya ke Vietnam. Ya, karena dianggap di Indonesia ini terlalu ribet dan lain sebagainya, sehingga undang-undang Citaker dimunculkan dan lain sebagainya. Nah, bukannya tidak mungkin ketika Presiden Trump yang terpilih, kalau misalnya beliau terpilih, bahwa hubungan dengan Cina itu akan tidak baik-baik saja, bahkan lebih buruk, ya. Dan kita harus bisa mencari peluang bagi pelaku-pelaku usaha Amerika yang ada di Cina untuk memindahkan bisnis mereka ke Indonesia. Itu yang kita harus karena kalau misalnya bisa ke Indonesia membuka lapangan pekerjaan, lalu kemudian juga investasi akan masuk dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya Kamala Harris yang menjadi presiden, tentu ini akan seperti biasa, ya. Artinya apa yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden akan tetap. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana Presiden Prabowo bisa melihat celah-celah di mana perekonomian kita atau misalnya perdagangan kita dengan Amerika Serikat itu bisa dioptimalkan, dinaikkan lagi. Oke, ini menarik sekali ya, Prof, mengenai bagaimana hubungan Presiden Indonesia nantinya dengan Presiden Amerika Serikat yang akan terpilih. Ya. Sekali lagi terima kasih Prof Hikmahanto sudah menyempatkan waktu dengan TV One dan informasi-informasinya, dan kita juga berharap akan berbincang lebih dalam lagi mengenai hal ini. Sekali lagi terima kasih, Prof. Terima kasih, selamat malam. Ya pemirsa, Breaking News TV One akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.